hidup di zaman sekarang ini kita mesti berhati-hati karena kita sudah uyuh-uyuh nih beribadah, mencari pahala, ya sholat lah, ya puasa lah, mengaji lah dan sebagainya, macam-macam lah. Hadir di majelis taklim, bersumbang sana, bersumbang sini. Tapi pahala yang kita kumpulkan itu tiba-tiba hilang. Hilang kemana? Berpindah kepada orang lain. Pahalanya berpindah. Berpindah kemana tadi? Ke orang lain. Apa sebabnya ya? Karena kita itu bisa terkadang sadar. Apa itu? Ngomongin orang, jelekin orang, memfitnah orang, menyebar berita bohong. Nah, apalagi kita ini zaman sekarang ini kan zaman media sosial. Ya, terkadang kada apa menggosip. Ada mulut kada bepandir. Cuman jari nang berjalan. Bukan jari nang berjalan mengatik. Orang bahari kan menyebut kata pepatah itu apa ya? Mulutmu adalah harimaumu. Sekarang berubah sudah jempolmu. Jempolmu adalah harimaumu. Jadi kita hati-hati melihat berita itulah. Nah, terkadang ketujuh benar kalau berita nang agak aneh-aneh itu, heboh, langsung di share aja orang zaman sekarang, di share. Nah itu tuh. Kalau seandainya bujur tuh berita, kita menggosip ngarannya. Kalau berita itu bohong, memfitnah kita ngarannya. Habis pahala kita nang tadi mengaji, nang tadi kita bersedekah, nang kita tadi bolak-balik berumrah, umpama ya, duit banyak bang. Apalagi habis semuanya berpindah. Maka terkadang lah jar bubahan guru lah, bubahan para alim ulama. Ada orang tuh kada suat tahajud, tapi nanti pas di akhirat nih, melihat hitungan amalnya, kenapa ya Allah aku ada tahajud, padahal seumur-umur kada suat tahajud, yang ada takajud. Tiba-tiba pahala tahajud ada. Bujur kata Allah Ta'ala, ikam kada tahajud, tapi itu nasi fulan menjelek-jelekanmu. Si fulan tuh tahajud, tapi mbak tahajud besukan duduk di pelataran berkisahan, ikam yang dikisahinya. Pahala tahajudnya itu berpindah ke ikam. Nah, di akhirat seperti itu kita beruntung tuh. Hanya kita bilang alhamdulillah, untung disambati orang. Kajian kakak disambatin, ada dapat pahala. Jadilah kalau orang sadar nih, kita disambat-sambatin orang, dijelek-jelekin orang. Kalau kita tahu tuh hakikatnya, kita akan berterima kasih lawan orang itu. Berterima kasih. Kalau bisa kita bawakan beras, apalagi beras larang zaman sekarang nih. Langka. Ulun tuh di pesantren bingung juga kalau kehabisan beras, kita bulikan anak-anak kita. Biar mama ikam bari makan dulu. Nah, jangannya kita tahu tuh pahala dari orang yang menggosipin kita akan berikan hadiah, bawakan beras lah, sembako lah, duit lah. Kita ucapin terima kasih lah. Besok-besok sambati lagi aku. Kalau kita tahu hakikatnya. Cuman kita kan ada sabar bang. Panas hati, lalu apa? Menjambati juga. Akhirnya apa? Tukar-tukaran pahala ya akhirnya. Yang di sana pahala tahajud terpindah, dan di sini pahala duha terpindah ke sana. Ya, terpindah-pindah pahala. Nah, jadi hati-hati zaman sekarang kita inilah. Terkadang kebenaran itu kalah dengan framing kan jadi orang. Kebenaran itu kalah dengan framing orang. Nih kita di framing orang, kita kadang melakukan itu, tapi di framing orang. Dicari-cari terus kesalahan. Apa yang terjadi?
akhirnya kebohongan yang terus-menerus dibicarakan itu akan menjadi kebenaran. Arti kebenaran itu jadi orang percaya. Nah, orang ya kadang melakukan itu, tapi diperiming orang melakukannya. Apa yang terjadi? Akhirnya orang percaya, padahal itu kebohongan. Nah, jadi kita bersyukur telah kalau kita nih dipandiri orang, dijeleki orang, sudahlah, alhamdulillah, pahala bertambah gitu. Asalkan bersabar, jangan membalas. Klarifikasi boleh aja, mengklarifikasi aku kadepang nang begitu. Kada bujur beritanya, nang bujur tuh begini. Boleh aja. Tapi kalau orang kada percaya juga, terserah. Allah aja nanti yang meluruskannya. Nah, jadi hati-hati. Menggibah ini, menyebarkan berita bohong. Jar orang, itu namanya adu domba. Adu domba. Ya, menyebar berita bohong, akhirnya orang percaya, yang tadinya orang baik lawan kita, gara-gara ada berita bohong, orang kada percaya lagi lawan kita. Diadu dombanya kita lawan orang yang baik itu. Maka zaman sekarang banyak orang diadu domba itu. Nah, oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat nih berjalan Nabi kita ini berjalan melewati dua kuburan. Ada dua kuburan di situ. Pas Nabi melihat kuburan tadi, berubah wajah Nabi. Wajah Nabi berubah menjadi merah. Berarti ada sesuatu tuh yang Nabi tidak sukai. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa ya Rasul? Dan Nabi, aku melihat nang dua kuburan ini sedang disiksa. Keduanya sedang disiksa. Kata Nabi, disiksanya ini bukan gara-gara dosa besar. Ada juga yang menyebutkan, memahami hadis itu, dosanya besar, tapi dianggap kecil, diremehkan. Nah, adapun yang pertama, ajar Nabi, orang ini disiksa karena ketika hidup kalau buang hajat kada suami istinja. Ada beristinja. Apalagi lakian begitu. Tinggal mengucur aja. Makanya di pasar-pasar, di terminal tuh bau pesing aja. Bebasuh kada, betisu kada, tak langsung begitu. Nah, ini kada boleh. Kada beristinja. Nang seikung jar Nabi, namim, suka mengadu domba ya. Suka mengadu domba. Ya kalau tapi kada dingin, kada nyaman ya. Harus ya aja. Nah, ya kan. Nah, jadi seperti itu tuh ngadu domba. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi pun mengambil pelepah kurma. Dibelah dua pelepah kurma tadi, pelepah kurma masih basah. Lalu ditancapkan pelepah kurma itu di kuburan. Jar Nabi, selama pelepah ini belum kering, maka orang yang dikubur ini tidak disiksa, diringankan azabnya. Nah, itu dalil bahwa kita boleh aja membawa bunga ke kuburan. Cuman tidak ada pelepah kurma di sini, mana ada pelepah kurma. Nah, dikiaskan kata ulama dengan bunga-bunga. Cuman repotnya kalau kita telah ke kubur bawa bunga, apalagi bunga mawar masih utuh. Kita taruh di situ, boleh kita semenit hilang bunganya. Diambil kekanakan, dijual lagi. Ya, padahal nggak boleh. Nah, ingatinlah pian nih berziarah nih lah. Ibu-ibu siapa tahu berziarah kemana begitu, Wali Songo kah, ke Banjar kah, kemana kah, ke Kota Lama kah, ada bunga di kuburan itu nggak boleh diambil, nggak boleh diambil, kecuali sudah kering. Makanya coba kita lihat di Martapura itu di mana-mana ada, kada boleh dipindahkan, kecuali sudah kering, layu hanya dipindahkan. Kenapa ya? Karena tadi Nabi menyebutkan selama pelepah kurma ini masih basah, maka orang yang di alam kubur mendapatkan keringanan azab.